Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Arha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita yang tidak pernah bisa kita hitung, tidak pernah bisa kita catat, apalagi kita bisa balas nikmat Allah itu dengan pembalasan yang setimpal. Bahkan menghitungnya pun kita tidak sanggup. Dan nikmat yang terbesar yang dihadiahkan Allah kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat iman, kemudian juga nikmat kesehatan dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang kita kenal dengan ayat kursi. Ada banyak yang bisa kita tadabburi dalam satu ayat ini. Di antaranya adalah penggalan yang menyatakan bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebetapa kuatnya manusia, sebetapa bugarnya manusia, bahkan yang katanya strong man, itu tidak akan pernah bisa menghindarkan diri dari rasa kantuk. Tidak pernah bisa menghindarkan diri dari kebutuhan tidur. Karena sebagai makhluk Allah SWT, kita diciptakan lemah. Dan mengantuk atau tidur adalah salah satu anugerah Allah kepada manusia untuk dia bisa recovery, untuk dia bisa menghilangkan aneka stres, baik stres fisik maupun stres mental, dan kemudian bangun dalam kondisi segar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Perkasa, menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Lalu pertanyaannya, lalu Allah itu apa saja yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, dalam surat Ar-Rahman ayat 29 disebutkan bahwa Allah itu senantiasa selalu dalam kesibukan, tidak pernah berhenti dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya. Dan dalam penggalan ayat kursi, penggalan berikutnya disebutkan bahwa Allah tidak merasa berat mengurus semua makhluknya itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat, ada perbedaan yang sangat signifikan antara akidah orang-orang yang non-muslim dengan akidah Islam.
Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dunia ini, Allah kemudian istirahat. Tetapi dalam akidah kita, Allah tidak pernah beristirahat. Allah senantiasa sibuk mengurus hamba-hambanya. Mari kita tadabburi bagaimana kesibukan Allah Subhanahu wa taala itu mengurus kita sebagai hambanya. Ngapain aja Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita tadabburi misalkan hadis Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kemudian menanyakan kepada hambanya, siapa yang akan meminta akan aku kabulkan, siapa yang akan mohon ampun akan aku ampunkan, siapa yang akan berdoa akan aku kabulkan. Kita lihat bahwa sepertiga malamnya di Jakarta itu nanti akan bergeser habis, dan kemudian dengan perputaran dunia sepertiga malam itu terus akan berputar ke arah yang lebih barat lagi. Dari sisi perputaran dunia saja, perputaran bumi ini, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah selesai mengurus makhluknya, ya, menjawab permintaan makhluknya, mengabulkan doa makhluknya, ya. Dan sebelum kita minta ampun, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan waktu untuk mengampuni kita. Hadirin rahimakumullah, salah satu sifat Allah yang terkait dengan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur ini adalah yang dikenal dengan Ar-Raqib, bahwa Allah itu maha dekat dengan hambanya. Para ulama mendefinisikan Ar-Raqib itu ada beberapa pemahaman. Yang pertama, Ar-Raqib itu adalah leher. Jadi Raqabah itu leher. Jadi Allah Ar-Raqib itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kalau kita lihat ya, kalau katakanlah pusat manusia itu pusat ya, udel, itu dibandingkan leher lebih dekat leher. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari leher kita. Jadi pemahaman Ar-Raqib ini adalah hendaknya kita senantiasa merasa bahwa Allah itu selalu ada dekat dengan diri kita, lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher kita. Kemudian pemahaman yang lain, Ar-Raqib adalah mikroskop. Jadi alat yang bisa melihat sampai pembesaran ratusan kali. Jadi masyarakat muslimin, ketika kita memahami bahwa Allah itu Ar-Raqib, Allah bisa tahu detail dalam diri kita yang bahkan malaikat pun luput mencatatnya. Kita mungkin ingat kisah 3 kelompok manusia yang melakukan amal perbuatan yang menurut pandangan orang adalah amal soleh, ya, tetapi ternyata kemudian mereka inilah yang lebih dahulu, paling dulu dimasukkan ke dalam neraka. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang gugur dalam peperangan di jalan Allah. Kelompok kedua adalah hartawan yang rajin berinfak, dan kelompok ketiga adalah ahlul Quran. Ketika malaikat sudah mencatat mereka dalam posisi orang-orang yang beramal saleh pada akhir hayatnya dan akan dibawa ke surga, lalu ternyata oleh Allah ditanya orang-orang ini, dalam kondisi apa kamu mati? Orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah mengatakan, saya mati dalam peperangan di jalanmu ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Kamu bukankah kamu perang karena ingin dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Demikian pula yang hartawan, dia infak karena ingin dikatakan sebagai dermawan, dan juga yang ahlul Quran. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan pemahaman Allah Ar-Raqib, Allah yang maha dekat dengan diri kita,
sebetulnya kita tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah yang maha dekat tadi. Kemudian pemahaman Ar-Raqib yang selanjutnya adalah teropong, atau kalau kondisi sekarang adalah CCTV. Jadi manusia ketika mentadaburi bahwa Allah Ar-Raqib, kita sebetulnya senantiasa dalam pengawasan CCTV oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Ar-Raqib yang lainnya. Jadi kalau kita gabungkan, sebetulnya manusia itu tidak pernah bisa lepas dari pengawasan Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita kemudian tadabburi bagaimana maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita bandingkan dengan mendengarnya kita. Coba kita renungkan sejenak. Kalau ada manusia sekarang ini sekitar 7 miliar berdoa bareng-bareng dalam bahasa yang berbeda-beda, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kabulkan masing-masing secara personal dengan berbagai bahasa tadi, tanpa Allah mengalami kesulitan sedikit pun. Ya. Kita bayangkan bagaimana maha mendengarnya Allah itu sampai seperti itu. Sementara manusia, ketika kita sedang Zoom meeting saja, ada yang bocor, gak sengaja ngomong kedengeran, kita udah ribut, itu bocor. Kenapa? Karena kita hanya bisa fokus mendengarkan satu orang pembicara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha mendengarnya itu bisa sampai miliaran, bahkan lebih dari itu. Semua makhluknya berdoa, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, kalau dia bisa bicara, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan, Allah dengarkan tanpa kesulitan sedikit pun. Oleh itu, salah satu kelebihan tamu Allah pada saat wukuf di Arafah, ya, Allah menjamu tamu-tamu Allah, yaitu jamaah haji, yaitu dengan mengabulkan semua permohonannya, ya, mengabulkan semua permintaannya. Dan kita bisa bayangkan ada jutaan orang pada saat wukuf itu bareng-bareng berdoa, ya, dan dikabulkan semuanya. Tentu pengabulan Allah ini yang sesuai dengan kebutuhan hambanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika iman kita sedang melemah, ada baiknya kita kembali tadabburi asma wa sifat Allah. Bagaimana Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah henti-hentinya mengawasi kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita, mengabulkan doa-doa kita, dan memberi takdir yang terbaik, hanya takdir terbaik untuk kita. Sehingga akidah seperti inilah yang membuat kita hidup bisa lebih nyaman, lebih tentram, tanpa mengalami kekhawatiran akan masa depan dan terlalu bersedih akan masa yang sudah lewat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mengapa kita harus mentadaburi Ar-Raqib ini sebagai salah satu asma Allah? Agar kita merasa Allah itu tidak sekedar menciptakan, tetapi juga selalu ada di dekat kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita punya kenalan siapa ya, jenderal misalkan, yang punya kekuasaan, punya senjata, kita tentu sedikit merasa lebih tenang. Bagaimana kalau kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa itulah yang selalu ada dekat kita? Tentu ini yang menyebabkan kita lain, ya, ketika kita melangkah menghadapi kehidupan dengan backing dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tetapi perasaan ini mesti dilatih. Mesti ada riyadhah, mesti ada latihan-latihan secara ruhiyah, sehingga muraqabatullah itu senantiasa ada dalam diri kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya sudah panik, kita akan kesusul oleh Firaun. Kata Nabi Musa, kalla, tidak akan tersusul, ya.
Tuhanku bersama kita. Dan juga ketika Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dalam gua, ya, ketika pasukan musyrik Quraisy sudah hampir, ya, kalau menundukkan diri saja di gua itu, gua Sur itu, tentu akan ketahuan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau pemahaman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar yakin bahwa Allah itu menciptakan, iblis juga yakin bahwa Allah itu menciptakan. Dalam sebuah dialog, iblis menyatakan, kenapa kamu nggak mau sujud kepadaku, kepada Adam? Kata dia, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau menciptakan dia dari tanah dan menciptakan aku dari api. Jadi iblis yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta. Tetapi, ya, pemahaman sekedar Allah menciptakan, ya, itu tidak membuat iblis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah muraqabah ini penting untuk selalu kita hidupkan dalam akidah kita, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menempuh perjalanan hidup ini sampai selamat nanti dalam kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimatullah. Kemudian manfaat kedua ketika kita bisa memelihara muraqabatullah ini adalah agar kita semangat memperbaiki apa yang tidak terlihat dalam diri kita, sebagaimana kita memperbaiki apa yang tampak secara lahir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita tampak baik di mata orang lain karena Allah menutupi aib-aib kita. Kita tampak sebagai orang soleh karena Allah tutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aib-aib kita, tampaklah aslinya kita. Oleh karena itulah kita dengan muraqabatullah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk